Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunikman dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab SC900, dimana kita akan masuk ke lab 14, Explore Incident Risk Management. Di sini tujuan lab ini adalah kita akan menjelaskan tentang kapabilitas Microsoft Compliance, kemudian Incident Risk Capability, kemudian menjelaskan tentang Incident Risk Management. Di lab skenario nya ini kita akan membuat satu proses setting tentang Incident Risk Policy, kemudian Basic Management Policy, dan kita akan merequest satu opsi dan di associate dengan create a policy. Waktu yang dibutuhkan untuk lab ini adalah 45 sampai 60 menit. Langkah pertama, di global administrator kita akan mengenabelkan permission incident risk management. Spesialnya itu tentang user dan incident risk management di role groupnya, dimana dia ini akan mengakses beberapa incident risk, dan ini membutuhkan waktu 30 menit sampai untuk satu role. Kita akan masuk ke admin microsoft.com, kemudian nanti kita akan masuk ke compliance-nya, kepatuhannya. Di sini kita akan masuk ke role scope-nya dan mengizinkan beberapa role yang akan kita pergunakan. Oke, kita show all, kemudian kita masuk ke compliance. Nah, di compliance ini kita akan melihat beberapa role dan scope-nya. Ini ada permission sama adaptive scope. Jadi di sini cuma kita view aja untuk role-nya ini. Role di dalam scope-nya ini ada permission sama adaptive scope. Kalau di permission di sini role yang digunakan untuk memberikan satu hak akses data ke dalam purview-nya ini. Misalnya di sini Microsoft Entra sama role-nya yang diberikan kepada Microsoft Purview Solution. Kalau kita lihat di sini role-nya ini ada banyak ya. Ada global administrator, ada user untuk complaint, data administrator, complaint administrator juga gitu. Ada security operator, security reader, security administrator. Dan ini admin role-nya ini beda-beda fungsinya gitu. Gimana? Kalau di global administrator di sini satu user sudah aktif ya. Di sini dia bisa memanage seluruh Azure dan Microsoft layanan yang ada di Azure Identity. Kalau misalnya di compliant data administrator, dia juga bisa meng-create dan manage compliant content. Ini yang datanya, ini yang administratornya, kepatuhan tentang administrator. Ini dapat read dan manage compliant konfigurasi di Azure Active Directory dan Office 365. Jadi masing-masing deskripsinya ini bisa kita lihat di sini, baik itu security reader, security administrator, global reader gitu. Ini kemungkinan besar role-role ini harus bisa kita lihat ya, harus bisa kita perhatikan. Admin role itu sebenarnya dia cukup banyak di sini gitu.
cukup banyak, dia masing-masing spesifik gitu. Itu untuk yang pertama ini. Insider risk, ini kembali ke home ya. Oke, insider risk. Nah, di sini ini kita bisa lihat nanti di lab yang berikutnya. Ini untuk pencarian type-nya aja. Kemudian di task 2 ini untuk mengenablekan audit log. Microsoft 365 audit log. Ini security, sebentar. Audit log itu kalau nggak salah di modul lab 2 itu udah diaktifkan. Tapi kita coba di complaints ya, complaint microsoft.com, kemudian audit. Ini audit. Nah, di sini beberapa audit yang sudah dicatat ya. Sudah dicatat di sini. Bisa kita lihat ketika kita sudah mengenablekan audit, data di tanggal berapa, kemudian aktivitasnya apa, usernya siapa, kita bisa lihat rule-nya di sini gitu. Ini misalnya 15 sampai Februari ini 100%, kemudian progresnya seperti apa, kemudian statusnya itu komplit. Ini yang untuk audit. Ini start recording dari awal kita sudah aktifkan. Di task 3 ini kita akan masuk ke Microsoft 365 complaint, kemudian insider risk, ini tadi Microsoft 365, kemudian insider risk ini, kemudian kita akan masuk ke privacy policy indicator. Nah, ini kita ambil di overview-nya ya. Coba kita cek di sini. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa insider risk-nya ini tentang privacy, policy indicator, detection group, policy timer, intelligent detection, sama data sharing. Jadi ada beberapa settingan yang harus kita perhatikan di sini. Di privacy sini kita harus bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan si user, kemudian aktivitasnya seperti apa, dan resikonya, polisnya itu juga kita dijelaskan di sini. Misalnya di sini anomalis version of user atas nama ini. Ini untuk privacy-nya. Di policy indicator ini kita juga bisa mengcustom indikator policy yang di sini ada beberapa template yang sudah disediakan, atau bisa juga kita custom
custom indikatornya. Kemudian kalau misalnya new indicator variance, ini kita bisa seleksi indikator mana yang akan kita mau berikan. Misalnya di sini download konten misalnya from OneDrive gitu. Itu kita bisa kasih indikator, kemudian kita nanti deskripsikan. Di sini harus digunakan grupnya, baik itu grupnya file tipenya, harus lebih spesifik lagi yang dijelaskan. Oke, kemudian detection group preview. Di sini dia sudah ada tipenya, itu ada 7 yang mau akan dideteksi, apakah berdasarkan domain atau berdasarkan file vet atau file tipe, kemudian berdasarkan keyword atau berdasarkan sensitive info type. Nah, di sini bisa kita lihat previewnya gitu. Ini bisa kita tambahkan juga domainnya apa di sini. Kemudian deskripsinya tambahkan domainnya. Oke, kemudian police time frame. Di police time frame ini kita bisa melihat berapa waktu atau trigger yang akan diberikan terhadap police tersebut. Itu. Misalnya kita general sampai 30 hari timernya, atau bisa juga misalnya 1 hari, 2 hari, dan sampai 30 hari. Ini untuk aktivitas Windows-nya. Kemudian pasnya itu bisa deteksinya sampai 90 hari gitu. Berarti 3 bulan ya. Dan ini juga kita bisa aktifasi gitu yang sesuai dengan police time frame yang kita inginkan. Kemudian intelligent detection. Intelligent detection ini kita bisa ngasih notif ke email kita di sini, atau berdasarkan deteksi tersebut kegiatannya berupa alert gitu. Ketika kita aktifkan, maka emailnya kita itu berdasarkan teks yang akan dikirimkan lewat keluar dari satu organisasi, maka polisnya itu akan aktif menggunakan assign risk score-nya. Jadi dicatat berapa jumlah skor dan dikirimkannya itu by email. Kemudian di file active detection juga dia berdasarkan tipenya, misalnya JPEG, PNG, kemudian dan sebagainya yang berhubungan dengan tipe file. Kemudian minimum number daily event boot score. Nah, di sini kita bisa melihat minimum file yang akan diupload misalnya. Bisa kita set 25, bisa 10, bisa 30 gitu. Kemudian alert volumenya juga di sini bisa kita set mulai dari alert volume sampai yang ke default. Dan scope-nya itu juga akan mengikuti mulai dari low, medium, sama high. Nah, status defendersnya juga untuk keamanannya di Windows itu, di endpoint-nya juga bisa kita tentuin apakah alertnya itu tidak tahu atau yang sudah ada gitu. Yang sudah ada di yang kita analisis tadi, dikategorikan ke apakah dia threat yang baru atau in progress atau resolve. Dan begitu juga dengan domainnya. Oke. Itu untuk lab 14 ini, intelligent detection. Kemudian untuk Microsoft 365 Compliance-nya ini, di tab police kita akan meng-create police. Ini. Oke. Consider risk ya. Microsoft 365 Compliance. Kita kembali ke home.
kemudian di polish ada create polish tab, di polish ada create polish tab. Ini service trust, ini setting, sebentar. Berarti insiden risk yang di sini, oh ya, di review polish ya. Nah, di sini incident risk-nya ini kita bisa nge-create polish nih. Di sini ada satu warning dan satu rekomendasi. Di sini create polish-nya itu kita bisa menjelaskan tentang data leak ya. Data leak by user, data leak by priority gitu. Nah, kebetulan yang di sini menggunakan data leak, kemudian SC 900 incident risk. Ini data leak, kemudian DLV polish. Ini yang akan kita deteksinya itu by usernya seperti apa. DLP checkmark range, seleksi name, kemudian include I don't want priority content right now. Oke, DLP polish opsional, kemudian kita next, kemudian name your polish kita kasih SC 900 insider polish, kemudian kita pilih next, include all user, kemudian I want to priority content, kita prioritaskan kontennya apa aja gitu. Kalau di sini dijelaskan tidak ada ya, I don't want to prioritize content right now. Kemudian kita pilih next, kemudian triggernya itu menggunakan user message data loss prevention, kemudian visual financial data. Nah, yang ini user financial data di sini tidak ada ya, sudah tidak tersedia di sini gitu. Ya, karena tidak ada kita pilih next saja. Kemudian DLP-nya harus diseleksi nih. Default. Kemudian indikatornya kita bisa deteksi nanti apakah ketika dia download atau ketika simulasi deteksinya 30 hari dan sebagainya. Kemudian thresholdnya di Microsoftnya ini apakah kita akan build atau kita tambahkan di setiap indikatornya. Kemudian ini merupakan summary sebelum finish. Ini satu hari 24 jam ya akan di generate. Polish template-nya ini, kemudian name-nya ini, seluruh user, kontennya, triggernya, kemudian kita submit gitu. Oke. Di sini apply threshold, deep default, kemudian dan. Nah, di sini dia akan membuat scoring activity user tersebut ketika kita apply nantinya.
Oke, ini saya biarkan default aja ya. Pembuatan contohnya incident risk-nya seperti itu. Ini saya cancel. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini yang di data leak-nya ini, di sini ada star scoring for user tersebut gitu. Ini bisa kita refresh juga gitu. Nah, kita bisa melihat star scoringnya itu di sini 9/9 dari tahun 2023 ya. Baru ada star scoring activity user data leak-nya tadi. Mungkin itu untuk lab ke-14 ini tentang incident risk management di Microsoft Purview. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.